Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Susi Maulida. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Banyak teman-teman di sini masih bingung tentang apa itu APE, kemudian media dan sebagainya. Sebenarnya APE itu termasuk golongan yang mana? Apakah itu media, apakah itu alat main, sumber belajar, atau sebagai alat peraga? Banyak teman-teman PAUD di sini yang menyimpulkan bahwa yang namanya APE itu adalah sebagai media. APE itu ada juga yang menyebutkan sebagai alat main. Nah, sebenarnya di antara APE, media, alat main, ataupun sumber belajar itu memiliki karakteristik yang hampir sama, tapi tentunya memiliki perbedaan terkait dengan APE, media, sumber belajar, alat main, maupun alat peraga. Kemudian, bagaimana sih APE itu yang sebenarnya? Nah, pada masa usia dini itu merupakan masa proses belajar ya. Jadi, anak-anak belajar dengan menggunakan caranya, yaitu cara bermain. Nah, APE sendiri merupakan alat main yang dirancang untuk anak-anak dengan tujuan menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak di dalam proses pembelajaran. Nah, itu baik dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Nah, APE ini untuk anak usia dini dirancang untuk mengaktifkan panca indera secara bersamaan sehingga seluruh aspek perkembangan dapat tumbuh berkembang dengan sempurna. Nah, jadi kita tahu bahwa sebenarnya media itu juga mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Sumber belajar, alat main juga mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Tapi sebenarnya APE ini memiliki nilai yang lebih penting dari semuanya itu, karena APE mengusung dengan cara bermainnya adalah dengan cara teknik bermain sambil belajar. Kemudian APE itu seberapa sih manfaatnya untuk anak usia dini? Kalau kita sudah tahu bahwa APE itu adalah sesuatu alat permainan yang dirancang untuk anak usia dini yang pastinya dapat memberikan berbagai manfaat. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan anak dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi, menyenangkan bagi anak adalah alat tersebut dapat digunakan dengan cara bermain yang menarik, yang membuat anak dapat senang dan betah dalam melakukan APE itu. Sehingga dengan dia menarik dari alat permainan itu, maka otomatis secara tidak langsung kecerdasannya akan meningkat. Yang kedua, membantu mengembangkan indera atau sensori dan keterampilan motorik anak. Ini sudah pasti karena APE sendiri dibuat untuk mengembangkan aspek perkembangan secara holistik. Jadi bukan hanya satu perkembangan, dua perkembangan, tapi semua aspek perkembangan harapannya dapat bermanfaat dengan satu APE. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kalau dilihat, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah ini ada pada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif itu dapat atau mudah dilaksanakan, dapat mudah tercapai jika menggunakan APE yang menunjang, APE yang dapat difungsikan atau dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah. Kalau dalam prakteknya, dalam pemecahan masalah itu anak-anak atau anak usia dini itu akan lebih mudah menerima atau menyerap ilmunya jika menggunakan benda langsung. Nah, benda langsung ini bisa diciptakan oleh Bapak Ibu guru dengan membuat APE. Kemudian yang keempat, menstimulasi kreativitas anak ya, sama dengan aspek perkembangan seluruhnya selain motorik, berpikir kritis dan pemecahan masalah, tapi juga dapat membuat anak lebih kreatif. Kreatif dalam apa? Kreatif dalam memainkan APE-nya, kreatif dalam memecahkan masalahnya, ataupun kreatif cara dia bersosialisasi, cara dia menyampaikan bahasanya, bahkan cara dia
memainkan APE itu dengan cara yang kreatif. Nah, itu kita bisa kembangkan, manfaatkan dengan cara membuat APE yang lebih bermanfaat. Yang kelima, meningkatkan daya konsentrasi anak. Nah, meningkatkan daya konsentrasi anak ini, APE dapat menciptakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Saat anak merasa senang, anak kan akan cenderung lebih aktif. Jadi ketika anak senang memainkan APE itu, anak akan terbiasa untuk konsentrasi, anak akan terlatih dengan baik. Jadi dengan cara APE yang menyenangkan, otomatis akan meningkatkan daya konsentrasi anak. Kemudian yang keenam yaitu menstimulasi aspek perkembangan sosial emosi anak. Jadi harapan semua pembuatan APE itu dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan secara holistik, baik itu motorik, kognitif, kreatif, daya ingat, daya imajinasi, dan yang pasti adalah sosial emosi anak. Kenapa? Karena menstimulasi aspek perkembangan sosial emosi anak itu melibatkan seluruh secara fisik dan caranya dia bermain dengan anak-anak. APE ini dapat juga dapat menjadi media untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa bosan, rasa stres pada anak, karena anak itu jika dalam proses pembelajaran hanya menggunakan media APE yang monoton, itu juga akan mempengaruhi sosial dan emosi anak. Nah, karakteristik apa yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak? Nah, karakteristik APE itu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, karena tidak semua APE itu difungsikan sama sesuai dengan usia anak. Yang pertama, karakteristik APE harus difungsikan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ini sama dengan yang disampaikan di awal tadi tentang manfaat APE. APE dibuat harus menyeluruh atau dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak, baik itu aspek perkembangan moral, nilai agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi, atau bisa juga dapat mengembangkan nilai Pancasila anak. Yang kedua, APE bagi anak usia dini bersifat multiguna. Multiguna ini atau dapat digunakan dengan berbagai cara, dapat digunakan dengan berbagai bentuk, dan dapat difungsikan bermacam-macam tujuan aspek perkembangan. Yang ketiga, APE bagi anak usia dini harus aman atau tidak berbahaya bagi anak usia dini. Nah, pentingnya pemberian APE yang aman untuk anak usia dini ini, APE yang kita buat nantinya itu tidak berbahaya untuk anak, baik itu dari segi bentuknya, misalnya kita memperhatikan tidak ada benda-benda runcing yang akan membahayakan anak, atau bahkan alat-alat yang kita gunakan, misalnya kita dalam menggunakan cat, dalam menggunakan pemilihan kayu misalnya, itu APE yang aman untuk anak, karena bahan-bahan yang ramah untuk anak itu akan tidak membahayakan. Jadi bahannya tidak mengandung racun, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk anak. Karena APE yang berbahaya itu bisa jadi karena anak usia dini mungkin kulitnya masih sensitif dan sebagainya, dan mudah terkontaminasi. Sebaiknya penggunaan dan pemilihan alat dan bahan harus yang aman untuk anak. Makanya kalau kita dalam membeli APE jadi itu diusahakan kalau bisa membeli APE yang sudah ber-SNI. Nah, kalau sudah ber-SNI itu insya Allah aman untuk anak usia dini. Kemudian yang keempat, APE hendaknya dapat mendorong aktivitas kreativitas anak dan menstimulasi daya cipta yang dimiliki anak. Karena dengan adanya APE, harapannya semua aspek perkembangan dapat berkembang lebih baik, karena APE ini difungsikan untuk membantu guru sekaligus untuk membantu anak dalam menstimulasi perkembangan anak yang lebih optimal lagi.
Kemudian yang kelima, APE bersifat konstruktif atau memiliki sesuatu yang dihasilkan berdasarkan ide dan kreativitas anak. Jadi APE itu bukan hanya digunakan alat saja, alat yang digunakan untuk bermain, tapi ada sesuatu ide yang dapat dia hasilkan dengan cara dia menggunakan APE itu. Jadi silahkan nanti membuat APE, kira-kira apa. Dengan APE ini anak bisa membuat atau menyalurkan ide-ide kreativitasnya melalui APE yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Yang keenam, APE harus mengandung nilai pendidikan bagi anak usia dini. Nah, ini otomatis ya, karena judulnya atau namanya saja adalah alat permainan edukatif. Berarti alat permainan itu adalah alat permainan yang mengandung unsur-unsur edukatif atau unsur-unsur pendidikan, di mana ada nilai-nilai yang didapatkan anak ketika memainkan APE tersebut. Kemudian bagaimana cara memilih APE yang tepat untuk anak? Nah, di dalam pemilihan APE yang tepat untuk anak itu, pastikan yang pertama disesuaikan dengan usia anak usia dini. Jadi APE itu banyak. APE itu untuk anak SD usia kelas 5, kelas 6 itu juga ada. APE bahkan untuk anak SMA juga ada. Tapi APE yang sesuai untuk anak usia dini yang seperti apa? Berarti APE yang sesuai untuk anak usia dini adalah APE yang sesuai dengan karakteristik usia. Misalnya kalau untuk usia kelompok bermain, berarti karakteristik APE-nya harus sesuai dengan anak usia KB, di mana anak KB itu masih proses awal untuk pematangan aspek-aspek perkembangannya. Jadi tidak menggunakan level-level yang terlalu menyulitkan. Kita buat APE yang menyenangkan dan mudah, tapi tetap stimulasinya dapat menyeluruh seluruh aspek perkembangan. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa cek di kurikulum bagaimana karakteristik anak usia KB, anak usia TKA, TKB, dan seterusnya dalam membuat APE. Kemudian yang kedua, pertimbangkan berbagai manfaat APE untuk anak. Kalau kita simak tadi ya, di awal saya sudah menyampaikan manfaat-manfaat APE. Nah, kalau kita melihat manfaat APE, kita sesuaikan apakah dengan kita memberikan APE dalam bentuk seperti ini, apakah memang bermanfaat untuk anak usia dini. Nah, kita cek juga perkembangan anak. Kalau memang anak-anak misal sudah bisa atau menguasai bagaimana caranya dia membilang, misalnya kita sebaiknya kalau menyediakan APE membilang bermanfaat, tapi untuk kebermanfaatnya sangat kurang karena APE kan difungsikan atau dibuat untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Nah, jika anak tersebut sudah melebihi perkembangannya tentang membilang, kemudian kita memberikan APE membilang untuk anak usia dini, saya rasa kebermanfaatannya masih kurang. Jadi sebaiknya kita memberikan atau membuat atau memfasilitasi APE untuk anak itu kita pertimbangkan seberapa manfaatnya untuk anak usia dini. Jadi misalnya kalau kita memilih APE itu sebaiknya APE yang mendorong kreativitas atau disesuaikan dengan kebutuhan stimulasi aspek perkembangan anak tertentu. Nah, yang dibutuhkan apa? Kira-kira aspek perkembangannya yang kurang. Kemudian yang ketiga, pilihlah APE yang sesuai dengan minat anak. Namun demikian kita dapat juga memperkenalkan alat dan bahan yang baru agar kegiatan main itu lebih beragam. Jadi bukan hanya menyesuaikan dengan minat boleh, tapi tetap disesuaikan juga dengan kreativitas atau kebutuhan stimulasi dari perkembangan anak tersebut. Yang keempat, pilihlah APE yang terjamin keamanan dan keselamatannya. Nah, ini sebagai syarat mutlak dalam memilih APE. APE harus aman, harus mengandung unsur keselamatan untuk anak usia dini atau APE tidak berbahaya. Nah,
Sebenarnya APE itu mudah sekali didapat di lingkungan sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar untuk membuat APE. Nah, kita dapat mencari berbagai media, sumber belajar, bahkan alat dan bahan main yang digunakan untuk kita manfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, berbagai bahan yang dapat dimanfaatkan misalnya bahan alam, bahan bekas, bahkan peralatan rumah tangga bisa digunakan untuk APE. Lalu pemanfaatan bahan di lingkungan sekitar untuk menjadi APE apa? Yang pertama, identifikasi alat dan bahan yang ada di sekitar dengan membuat daftar perlengkapan atau alat dan bahan main yang tersedia. Nah, sekitar kita itu apa yang banyak yang bisa dimanfaatkan? Nah, kita buat list. Kira-kira kalau misalnya kita terlalu banyak limbah kardus, kira-kira bisa nggak ini dimanfaatkan untuk membuat APE? Yang kedua, identifikasi sumber daya yang tersedia di lingkungan tempat tinggal, baik pegunungan, pesisir pantai, pedesaan, dan perkotaan. Nah, tempat tinggal itu berbeda ya. Kalau kita misalnya memberikan APE untuk anak yang berdomisili bertempat tinggal di pegunungan dan di perkotaan itu berbeda. Bahkan di pegunungan dan di pesisir pantai dalam memberikan APE juga berbeda. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi sumber daya apa yang lebih banyak berkembang di sini yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau di pegunungan kita bisa memanfaatkan bahan alam. Kalau di pantai kita bisa memanfaatkan pasir atau karangnya. Kalau di pedesaan mungkin kita bisa memanfaatkan ladang di sekitar sawah dan sebagainya. Kalau di perkotaan kita bisa memanfaatkan lingkungan industri atau bahkan tempat-tempat atau gedung-gedung yang ada di sekitar perkotaan. Kira-kira yang mudah didapat dari situ apa yang bisa kita manfaatkan atau kita tarik menjadi ide dalam pembuatan APE. Yang ketiga, pilihlah peralatan yang aman, ujung tidak tajam atau tidak runcing, kokoh, tidak mudah pecah. Nah, ini fungsinya APE kalau mudah rusak itu menyalahi aturan-aturan atau hakikat dari prasyarat media ataupun APE, karena APE atau media itu harus awet dan aman. Kemudian pastikan kebersihan alat dan bahan main agar terbebas dari kotoran dan bakteri. Hindari alat dan bahan main yang mengandung zat kimia berbahaya, berarti sama ya, harus aman baik itu bentuknya, aman dari bahan pembuatannya. Yang keenam, lakukan perawatan berkala terhadap alat dan bahan main, karena yang namanya benda itu jika tidak digunakan maka seiring termakan waktu maka nanti akan cepat rusak jika tidak dilakukan perawatan. Jika dilakukan dengan perawatan berkala, namun jika APE itu sering digunakan juga mengalami fungsinya juga berkurang. Jadi kita harus melakukan perawatan secara berkala. Yang ketujuh, perlengkapan atau bahan yang sudah tidak layak sebaiknya tidak digunakan kembali. Nah, ini kenapa harus membuat APE? Kenapa kok nggak beli saja? Padahal beli APE itu banyak. Nah, kenapa alasannya kita harus membuat APE? Yang pertama itu adalah murah. Biaya lebih murah atau bahkan kita kalau membuat APE tanpa biaya sama sekali. Karena apa? Karena kita mampu memanfaatkan alat atau bahan dari lingkungan sekitar. Yang saya sampaikan tadi, kita bisa memanfaatkan peralatan rumah tangga, kemudian bahan bekas, bahkan kita bisa memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita. Murah, bahkan kita sama sekali tidak mengeluarkan Rp1 pun untuk membuat APE itu. Yang kedua, mendorong kreativitas guru. Jadi guru akan lebih mencari ide-ide kreatif apa sih APE yang bisa mengembangkan atau sesuai dengan kebutuhan anak didik saya harus membuat APE seperti apa, atau aspek perkembangan X misalnya kurang berkembang dengan optimal, jadi saya harus mencari ide kreatif untuk membuat APE tersebut. Jadi guru TK itu yang utama harus kreatif ya. Yang ketiga,
menambah jumlah dan alat dan bahan main. Otomatis kalau kita membuat APE baru, otomatis akan menambah inventaris APE, jumlah APE yang ada di sekolah. Kalau semakin bertambahnya APE, berarti anak akan lebih banyak bereksplorasi dari APE yang dibuat oleh guru. Karena sifat anak usia dini adalah mudah bosan. Jadi kalau kita memberi lebih banyak lagi APE untuk anak usia dini, maka cara dia bereksplorasi, mengekspresikan dan mencari ide-idenya akan lebih optimal lagi. So, buat APE sebanyak mungkin untuk optimalisasi perkembangan anak usia dini. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan stimulasi. Jadi APE itu kita buat lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau ketersediaan bahan yang ada di lingkungan sekitar atau yang sudah kita punya, karena akan lebih tepat sasaran. Dalam arti lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak. Anak tuh butuhnya apa, guru harus buat sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sesuai target, sesuai tujuan. Dan APE itu kalau bisa dapat mendorong kreativitas orang tua dan guru dalam mengidentifikasi atau memilih dan memanfaatkan yang sesuai dengan bahan main untuk anak. Nah, ini adalah contoh APE dari alat rumah tangga ya. Simple ya teman-teman ya. Kita tidak mengeluarkan banyak uang, tapi ternyata bisa menstimulasi. Contohnya yang sebelah kiri ini adalah hanger ya atau hastok ya. Ini bisa digunakan untuk bermain keseimbangan berat ya. Kita bisa belajar tentang berat, ringan. Ini bisa digunakan untuk timbangan. Apakah mainan bebek ini lebih berat dari kelereng yang berjumlah 3? Apakah robot itu lebih berat dari mainan bebek? Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kita hanya menggunakan hanger teman-teman, hanger satu. Kalau tidak punya ini bisa memanfaatkan kantong kresek atau kantong plastik bisa. Kemudian ini dari alat rumah tangga. Ini panci rantang, ini biasa yang kita gunakan untuk memasak di dapur. Kira-kira apa APE nya dari ini yang bisa dimanfaatkan? Apa perkembangan yang bisa distimulasi? Nah, ini teman-teman bisa tahu sendiri ya. Dengan ini kita bisa mengenalkan suara-suara, nada. Kita juga mengenalkan tinggi, rendah nada, perbedaan suara. Nah, ini juga bisa. Sosial emosi juga bisa. Nah, yang terakhir ini adalah sering dulu waktu zaman saya kecil, saya sering melakukan permainan ini. Ini rumah-rumahan yang ada di dalam rumah. Kita membuat mini rumah ya, rumah dalam bentuk kecil dari banyak ini, dari selimut, bisa sarung, bisa kemudian kita memanfaatkan kursi-kursi. Nah, secara tidak langsung anak belajar bermain peran menjadi ibu, bermain peran kemudian menjadi bagaimana anggota keluarga kita perankan di dalam main-mainan rumah-rumahan ini. Selain itu, bentuk rumah ini juga mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Kira-kira bagaimana ya saya membentuk rumah yang saya bisa masuk ke dalamnya, yang tinggi, yang seperti apa. Nah, itu juga muncul ide kreativitasnya. Kemudian dia bisa juga belajar memecahkan masalah. Oh, kenapa Kak supaya sarung atau selimutnya ini bisa berdiri tegak? Apa yang harus saya lakukan? Apakah menali dengan tali ataukah dikaitkan langsung? Nah, kalau kita lihat ini dikaitkan dengan kursi. Ada dengan kursi, ada yang langsung disambungkan. Nah, ini secara tidak langsung itu bisa mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas serta bisa memecahkan masalah. Nah, ini ya. Ini keterangannya. Kemudian ini syarat APE. Syarat APE itu kalau kita buat APE harus memenuhi syaratnya. Syaratnya ada 3. Syarat edukatif, syarat teknis, syarat estetika. Kalau syarat edukatif itu berarti harus mengandung unsur pendidikan.
kemudian harus, kalau secara teknis harus memenuhi syarat teknis pembuatan dan sebagainya, baik itu bahan. Kemudian syarat estetika, APE harus mengandung unsur estetika atau mengandung unsur keindahan. Nah, yang pertama ini adalah syarat edukatif. Kenapa syarat edukatif? Syarat edukatif ini harus terpenuhi dalam membuat APE. Yang pertama, APE yang dibuat disesuaikan dengan memperhatikan program kegiatan pendidikan. Nah, program pendidikan itu adalah kurikulum yang berlaku. Jadi kita harus memberikan APE itu unsur-unsur yang mengandung unsur pendidikan. Kira-kira hari ini itu APE apa ya yang sesuai dengan tema, APE apa yang bisa mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Nah, ini kita bisa cek nanti bagaimana caranya. Kemudian APE yang dibuat harus membantu keberhasilan kegiatan pendidikan, mendorong aktivitas dan kreativitas anak dan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu banyak sekali tahap perkembangannya. Kita juga harus menyesuaikan dan harus mengandung unsur-unsur metodik, artinya dapat membantu keberhasilan itu tadi. Jadi kira-kira metode dengan APE seperti ini apakah sudah sesuai, apakah bisa dilaksanakan, dan apakah memang dengan cara APE ini ada unsur-unsur pendidikan yang dapat muncul dengan cara anak bermain APE itu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Kemudian syarat teknis yang pertama itu sesuai tujuan dan fungsi. Lagi-lagi kalau kita bikin APE harus sesuai tujuan, harus sesuai fungsi, harus sesuai dengan target kita tuh maunya APE ini difungsikan yang utama untuk mengembangkan apa. Misal yang utama ingin mengembangkan kognitif, yaitu yang utama, tapi harus multiguna. Multiguna itu maksudnya bukan hanya mengembangkan kognitif, tapi juga bisa mengembangkan aspek-aspek lain, yaitu semua tujuan itu kita capai. Jadi walaupun kita punya satu tujuan utama, tapi tidak menutup kemungkinan APE itu bisa digunakan untuk tujuan pengembangan yang lain. Kemudian APE yang dibuat itu harus aman, mudah dibuat, awet, kuat ya. Jadi APE dibuat dengan mudah didapatkan, misal dari lingkungan sekitar yang murah atau bahkan dari bahan bekas ya, atau bahan sisa-sisa. Kemudian yang aman itu berarti apa? Tidak mengandung unsur yang membahayakan anak, misalnya benda tajam, beracun, kemudian tidak runcing ya, sesuai yang kaidah keamanan APE untuk anak usia dini. Yang keempat, mudah dalam pemakaian, yaitu ketika anak bermain APE, anak akan menambah kesenangan karena anak bisa memainkan, dan APE itu dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya sehingga anak senang untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Kemudian anak juga dapat bereksplorasi. APE itu bisa digunakan secara individual, kelompok, maupun digunakan secara klasikal. Kemudian ini syarat teknisnya, bentuknya ini syarat estetis ya, estetikanya ya. Yang pertama, bentuknya elastis, ringan, itu berarti mudah dibawa anak. Yang kedua, keserasian ukuran, misalnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Itu sering saya jumpai kalau kita misalnya membuat gambar hewan ya, antara gajah dengan kambing itu besarnya hampir sama. Jadi kita harus melihat atau memperhatikan juga ukurannya, karena nanti akan menimbulkan kok gajah besarnya sama dengan kambing, padahal gajah itu lebih besar daripada kambing. Yang ketiga, warna atau kombinasi warna itu harus serasi dan menarik, tidak terlalu warnanya yang terlalu terang, tidak terlalu gelap. Bahkan dalam pemilihan warna misalnya tidak walaupun anak usia dini itu multicolor ya, tapi jangan terlalu kontras ya, terlalu tidak imbang dalam kombinasi warnanya.
Selanjutnya prosedur pembuatan APE. Ya, ternyata APE itu tidak langsung simsalabim jadi APE. Nah, Bapak Ibu guru harus melewati urutan-urutan prosedur pembuatan APE. Apa? Yang pertama, guru harus mengkaji dan memahami karakteristik anak. Lagi-lagi karakteristik anak, usia anak itu harus diperhatikan oleh guru. Karakteristik anak di pegunungan berbeda dengan karakteristik anak di perkotaan. Begitu juga sebaliknya. Karakteristik anak di Indonesia di daerah Jakarta berbeda dengan karakteristik anak di Indonesia di daerah Nusa Tenggara, itu berbeda. Nah, itu berarti guru harus mengkaji. Jika guru akan membuat APE, maka guru harus terlebih dahulu memahami karakteristiknya seperti apa anaknya, karena akan menjadi sebuah sasaran. Anak-anak itu kan sasaran utama kita dalam membuat APE. Karena karakteristik yang berbeda, maka guru harus menentukan siapa sih target kita yang akan kita berikan nanti APE-nya. Yang kedua, setelah guru mengetahui karakteristik anak usia dini atau nanti APE ini akan saya berikan ke anak di anak usia dini sesuai karakter yang sudah dipahami oleh guru harus menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Jadi guru harus memperhatikan ya dalam pembuatan APE, guru harus melihat tujuan belajar anak. Karena apa? Program kegiatan dan tujuan belajar anak itu adalah harus sesuai dengan kurikulum yang ada di lembaga. Jadi di dalam kurikulum itu kan telah jelas tertulis dengan jelas mengenai rumusan kemampuan atau kompetensi dan penjabarannya berupa indikator-indikator kemampuan yang harus dicapai oleh anak usia dini. Jadi indikator-indikator, nah indikator-indikator itu kan nanti akan merujuk ke tujuan pembelajaran. Jadi guru harus memahami mengenai isi program kegiatan dan tujuan belajar anak yang akan memudahkan guru dalam membuat APE. Seperti itu, jadi akan lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan anak. Yang ketiga, memilih isi atau tema dan tujuan belajar dari tema. Karena langkah berikutnya adalah membuat atau memilih tema yang ada di lembaga masing-masing, karena tema itu akan menjadi alat ya, jembatan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Karena sebenarnya penentuan tema tersebut tidak harus selalu terpaku pada tema-tema yang terdapat di dalam kurikulum. Jadi guru bisa mengembangkan tema sendiri, bisa mengembangkan APE apa yang akan saya buat nanti, APE apa yang akan diberikan, itu sebagai kebebasan guru. Yang keempat itu menginventarisasi APE yang sudah ada dan menelaah sesuai dengan kurikulum. Proses ini penting teman-teman ya, karena guru dapat mengetahui kira-kira APE apa saja yang sebenarnya sangat penting yang nantinya akan dibuat oleh guru. Jadi seringkali guru itu membuat APE yang sudah ada dan sebenarnya tidak lagi diperlukan. Makanya APE harus mengandung unsur kebermanfaatan ya. Jadi kalau sudah ada ngapain? Jadi sebaiknya membuat APE yang belum ada dan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan tujuannya. Yang kelima, menentukan jenis APE yang akan dibuat. Nah, jenis-jenis APE itu kan banyak, jadi kita harus bisa menentukan APE apa yang akan kita gunakan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar anak. Jadi walaupun dalam kenyataannya berdasarkan daftar kebutuhan yang dibuat itu seringkali APE yang dibuat sangat banyak jumlahnya dan semuanya ingin kita buat. Namun hal tersebut tentunya harus lebih realistis ya, karena apa sih prioritasnya dalam pembuatan APE yang memang benar-benar penting atau benar-benar krusial yang harus dipenuhi. Jadi guru harus mencari atau melihat APE yang penting yang harus dibuat, yang belum ada, yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam ya, membuat rancangan untuk pembuatan alat permainan. Nah, jadi nanti teman-teman
setelah ini nanti akan membuat rancangan dalam membuat APE, nanti akan ada di bawah bagaimana susunannya, karena rancangan ini adalah desain alat permainan yang akan memudahkan dalam nanti proses pembuatannya. Kalau di dalam rancangan pembuatan APE ini biasanya nanti akan dikemukakan aspek-aspek perkembangan anak yang dapat dikembangkan melalui APE tersebut nanti apa, dan alat dan bahan pembuatan yang dibutuhkan, teknik pembuatan, bahkan nanti bagaimana cara menggunakannya, bahkan ke gambar contohnya. Nanti APE itu nanti akan dibuat seperti ini loh Bu, contohnya seperti ini, desainnya nanti, gambarnya seperti ini nanti dibuat. Yang ketujuh, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ya ini pasti kalau kita mau eksekusi APE kita harus menentukan, mencari alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ke-8, membuat alat permainan sesuai dengan rencana. Kita sudah mulai eksekusi membuat. Jadi kalau membuat ini kita harus mengikuti prosedur yang sudah kita tentukan. Nah, ini ide atau rencana yang dilaksanakan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sudah dipilih. Jadi kreativitas guru akan sangat mendukung dari hasilnya sebuah APE yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita sudah membuat desain tapi kreativitas guru kurang, akan berpengaruh pada hasil APE. Yang ke-9 ini tipe ya, tertulis 4. Yang ke-9, memeriksa hasil pembuatan alat permainan apakah sesuai dengan kaidah APE. Karena setelah guru membuat APE, guru itu harus mengecek apakah APE ini yang dibuat telah sesuai dengan APE yang diharapkan. Dalam arti telah sesuai memenuhi syarat edukatif tadi, apakah sesuai dengan syarat teknis, sesuai dengan syarat estetis. Karena hal tersebut memang perlu diperhatikan, karena banyak guru yang jarang ya membuat APE namun tidak ditelaah apakah APE ini sudah berhasil sesuai dengan kaidah APE ya, apakah sudah sesuai standar, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah APE. Nah, ini contoh APE dari bahan bekas ya, ini dari kardus tapi ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bentuk-bentuk seperti alat-alat permainan konstruktif. Ini kalau beli memang ada biasanya warna-warni terus bentuknya bulat, tapi ini ternyata bisa dari kardus. Guru hanya memanfaatkan kardus dan kreativitasnya ternyata bisa juga dijadikan sebuah APE. Kemudian busa ati dan spon, ini kan spon bisa dijadikan sebagai puzzle, bisa dijadikan sebagai flashcard ya, flashcard yang bisa digunakan. Misalnya kita bisa memindahkan huruf-hurufnya, anak-anak bisa bermain menyusun kata pisang. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk bermain proses penyerapan air yang bisa bermanfaat untuk stimulasi motorik halus. Ini juga APE dari bahan bekas ya, dari botol. Kalau ini dari botol ini bisa digunakan rumah-rumahan, ini bisa untuk bermain peran. Kemudian ini mencocokkan bentuk geometri, dan ini memanfaatkan botol, ternyata bisa digunakan untuk mencocokkan huruf yang sama antara di botol dan di kardus. Kalau kita lihat sebenarnya ini uang yang dikeluarkan tidak ada ya, bahkan tidak ada. Mungkin kalau beli kardus bekas ada, botol kita masih cari botol ya, tidak mengeluarkan uang. Spidol insya Allah kalau spidol itu selalu ada ya di kelas, jadi tidak mengeluarkan uang. Lem, spidol, gunting itu kan harus ada di kelas PAUD, itu harus ada itu. Jadi insya Allah tidak ada Rp1 pun yang keluar dari membuat APE dari bahan bekas ini. Kemudian dari kain perca, ternyata kain perca kalau dibentuk bisa mengembangkan motorik halus. Ini di sebelah kiri anak bisa belajar mengancingkan baju, menali sepatu, kemudian menaik turunkan resleting, membuka dan menutup itu ya. Kemudian ini memasukkan dan melepas kancing, ternyata bisa dari APE yang kita buat dengan cara sederhana.
tugasnya membuat rancangan satu APE. Kalau kemarin teman-teman sudah membuat, silahkan dibuat dan dikembangkan lagi, dilihat disesuaikan dengan syarat-syarat APE sudah sesuai apa belum, kemudian dilihat apakah APE yang saya buat ini sesuai dengan kebutuhan anak didik saya, kemudian sesuai dengan manfaat yang benar-benar anak didik butuhkan. Silahkan dibuat di sini. Kalau yang sebelumnya sudah buat, harus disesuaikan ya dengan syarat dan kebutuhan serta tujuannya dalam membuat APE. Kalau ini ya tabelnya dibuat seperti ini, sama nama APE itu silahkan ditulis, misalnya bola-bola warna-warni, bola warna-warni, atau geometri lucu dan sebagainya, terserah namanya yang menarik untuk anak dan sesuai dengan APE-nya. Kemudian manfaat APE silahkan ditulis, misalnya mengembangkan imajinasi anak, dapat melatih motorik halus, dapat mengembangkan kreativitas dan sebagainya, silahkan ditulis. Harapannya satu APE itu multiguna dan holistik, jadi bisa mengembangkan semua aspek perkembangan, tapi tetap satu tujuan yang akan dicapai, tapi bisa tidak menutup kemungkinan semua aspek perkembangan muncul ya, walaupun mayoritasnya lebih banyak misalnya mengembangkan motorik, tapi tidak menutup kemungkinan sosial emosi, kemudian nilai agama moral itu bisa masuk. Alat dan bahan silakan ditulis. Kemudian cara pembuatan, ini cara pembuatan APE-nya. Misalnya yang pertama menggunting kardus sesuai dengan pola dan sebagainya, itu silakan ditulis secara detail dan lengkap. Yang keempat, yang kelima ini teknik penggunaan, itu cara bermainnya. Kalau APE itu sudah jadi, cara bermainnya seperti apa? Silakan ditulis di sini sesuai urutannya. Dan yang terakhir itu gambarnya itu contoh desainnya itu seperti apa kira-kira nanti kan. Ini contohnya ya, nama alat permainannya boneka jari, kemudian manfaatnya atau fungsinya mengembangkan bahasa anak, mempertinggi keterampilan dan kreativitas, mengembangkan aspek moral nilai kehidupan anak, melatih daya fantasi, melatih keterampilan jari jemari tangan. Bahannya kain warna-warni, gunting, jarum, benang sulam dijelaskan. Teknik pembuatannya kain dibentuk sesuai dengan figur cerita. Satu narasi cerita dapat 10 boneka, potongan kain ukuran 4-6 cm, penyelesaian boneka jahit dengan tusuk veston. Ini teknik pembuatannya secara singkat ya, tapi teman-teman bisa menyampaikan secara detail karena saya tuh pengen kalau ada yang terinspirasi dengan rancangan atau desainnya teman-teman, guru-guru lain atau teman-teman lain bisa meniru dengan cara melihat jabaran teknik pembuatan dari teman-teman yang sudah teman-teman tulis. Kemudian cara penggunaannya ini disebutkan sebagai pendahuluan, guru menyebutkan judul cerita untuk menarik minat anak. Guru memasang boneka jari pada sejumlah jarinya dan seterusnya, dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, cara bermainnya seperti apa. Kemudian ini diberikan contoh gambarnya seperti ini ya. Kalau dari segi kemenarikan mungkin menarik, tapi insya Allah teman-teman bisa membuat yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu dari teman-teman. Silahkan membuat APE yang lebih bagus, yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa bermanfaat di lembaga masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.